Shalom, selamat malam sahabat Rema yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sebelum beristirahat, kita kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan Rema di malam hari ini. Rema hari ini terambil dari Ayub, pasal yang ke-42 ayat ke-5 sampai dengan ke-6. Begini bunyi firman Tuhan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Tak kenal maka tak sayang. Kita sering mendengar pepatah ini. Tidak selalu berkaitan dengan hubungan percintaan seseorang. Misalnya, jika orang semakin sering mengendarai motornya, maka akan semakin besar rasa sayangnya pada motornya. Dia bisa mengenal yang namanya mogok dan kecelakaan di tengah jalan. Ketika dia kenal semua itu, maka dia akan merawat motornya dengan baik. Dia akan semakin menyayangi nyawanya karena satu atau lebih kecelakaan yang pernah dia alami. Inilah nilai yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak pernah mengendarai motornya sendiri. Sahabat Rema, selain Tuhan Yesus, tentu kita tahu Ayub adalah tokoh Alkitab yang pernah mengalami penderitaan yang hebat. Kehilangan harta dan keluarga, bahkan mengalami sakit yang menahannya untuk mati. Penderitaan yang hebat ini membuat Ayub beberapa kali bertanya jawab dengan Tuhan mengenai apa maksud dari penderitaan. Sahabat-sahabatnya tidak mampu memberikan jawaban. Segala pengetahuan yang dia punya tentang Allah pun juga tidak cukup memberinya jawaban. Setelah melewati alotnya perbincangan, akhirnya Ayub mengerti bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan untuk membuat matanya Ayub dapat memandang kepadanya. Jika sebelumnya Ayub hanya tahu Allah lewat kata-kata dan pengetahuan orang, kali ini dia mengenali betul-betul dan mengalami Allah secara pribadi. Dia menyesal dan mencabut segala perkataan yang dahulu dia perkatakan tanpa pengenalan yang benar. Sahabat Rema, melalui pengalaman dan pengenalan yang benar, saya percaya akhirnya Ayub menyayangi dan mengasihi Allah dengan benar pula. Dalam hidup kita pun tak henti-hentinya mengalami pencobaan dan penderitaan. Tetapi seperti kata Yesus, mengikut dia berarti harus mau memikul salib. Memikul salib yang dia sudah pikul membuat kita semakin dekat, mengenal dirinya, dan tambah mengasihinya. Mari menyikapi setiap masalah dengan memandang bahwa Tuhan mau kita semakin mengenal dan mengasihinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk lebih dewasa menghadapi setiap masalah. Kami diberikan terus kesempatan untuk semakin mengenal dan mengasihi-Mu. Roh Kudus, tolong berikan kami kekuatan dan hikmat ketika kami menyikapi permasalahan hidup. Malam hari ini kami akan beristirahat, kami juga memohon agar tangan-Mu menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.